Maha besar Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua yang terbaik yang Tuhan buat bagi kami sepanjang minggu ini. Kami ada di minggu ketiga bulan Desember 2020, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Mohon kiranya Engkau memberi pencerahan kepada kami, menuntun hati kami untuk memahami kebenaran firman, dan kami boleh bertumbuh kuat mengikut Tuhan sampai di ujung jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah mau mengakhiri tahun ini. Banyak gelombang kehidupan, banyak musim kehidupan yang kita jalani, silih berganti, manis dan pahit. Tapi saya yakin jauh lebih banyak manisnya daripada pahitnya. Amin. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang ajaib selalu memelihara kita. Kita menyambung kebenaran firman Tuhan minggu lalu, dan hari ini kita membahas kebenaran firman Tuhan bahwa milik Tuhan berada di bawah kendali Roh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekristenan sering diartikan, dipahami sama dengan agama-agama. Kalau agama-agama selalu bergumul tentang dosa, bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan, bagaimana berlayak di hadapan Tuhan. Banyak juga orang Kristen memahami hal tersebut sama dengan agama-agama lain tentang hal tersebut. Tetapi sebagai milik Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang telah dilahirkan baru di dalam Kristus, kita harus memahami suatu kebenaran yang akan saya sampaikan pagi hari ini, bahwa sebagai milik Tuhan, kita tidak lagi berada di bawah kendali manusia daging kita. Kenapa tidak lagi berada di bawah kendali daging? Minggu lalu telah kita pelajari bahwa di dalam Kristus Yesus, Roh Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut, hukum dosa dan hukum maut. Dengan demikian kita tidak lagi berhutang kepada daging kita, di mana kita harus membayar dengan ketaatan-ketaatan, sejumlah ketaatan seperti halnya ketaatan perjanjian lama terhadap hukum Taurat. Kita di dalam Kristus mengalami apa yang disebut pembebasan dari hukum. Roma 8 ayat 1 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia telah dibebaskan dari penghukuman, dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa banyak orang Kristen tidak bisa berkemenangan walaupun dia adalah orang Kristen, percaya Yesus, rajin beribadah? Oleh karena tidak memahami kebenaran ini. Dia selalu masih berpikir bahwa inti hidupnya adalah manusia daging secara alamiah. Dan sebagai manusia daging secara alamiah, ia beragama Kristen.
supaya berlayak, supaya berkenan kepada Tuhan. Ia harus melakukan ini, harus melakukan itu, sehingga terjebak di dalam spirit agamawi yang legalistik. Lebih mengutamakan kepada upaya ketaatan kepada hukum-hukum daripada hubungan dengan Tuhan. Daripada statusnya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus ketika berbicara dengan Nikodemus, seorang yang sangat agamawi, sangat taat kepada hukum-hukum. Ketika itu Nikodemus datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, bagaimana caranya saya masuk dalam kerajaan sorga?" Lalu singkat cerita Yesus beritahu kepadanya bahwa engkau harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 6, Yesus membuat sebuah statement. Dikatakan begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak Ibu, manusia pada umumnya katakanlah terjebak di dalam kuasa daging ini. Dan kuasa daging ini cenderung berbuat dosa. Cenderung mengikuti keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah tentunya. Makanya banyak orang berusaha untuk melawan keinginan daging ini sebagai orang beragama. Berusaha dengan kekuatannya melawan keinginan-keinginan dagingnya. Ya, memang ada saatnya bisa taat tetapi kemudian tidak taat. Ada saat di mana ia mampu bertindak benar, wah dia lebih semangat. Semangat mengikut Yesus, semangat beribadah, semangat berdoa, semangat melayani dan seterusnya. Tapi saat jatuh dalam dosa, dia merasa tidak berlayak, patah semangat, bisa putus asa, bisa lama-lama semakin jauh. Kenapa? Karena tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Memang saudara, pada hakikatnya manusia alamiah atau manusia daging kita mustahil bisa taat kepada Tuhan. Tidak mungkin, kata Rasul Paulus, manusia daging kita taat kepada Tuhan. Karena keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi tidak mungkin baginya untuk taat. Oleh sebab itu saudara, untuk bisa hidup sesuai kehendak Allah, hidup dalam kebenaran, tidak bisa tidak. Harus ada proses kelahiran baru. Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Itu tidak bisa taat. Keinginannya selalu bertentangan dengan kehendak Allah. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nah ini, apa yang dilahirkan dari roh dari Allah adalah roh. Hanya dengan cara hidup dalam roh inilah orang Kristen bisa taat. Orang beragama bisa taat. Makanya harus mengalami proses kelahiran baru, kelahiran kembali di dalam roh. Tidak bisa seperti pikiran Nikodemus bahwa orang harus masuk ke dalam rahim ibunya lalu lahir kembali. Tapi kelahiran kita adalah lahir di dalam roh. Melalui kelahiran baru, hakikat kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia roh.
Manusia roh adalah intisari atau dasar atau kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya dari hidup kita dalam Kristus. Itu dasar yang paling kokoh yang harus kita pahami. Makanya yang kita bahas minggu lalu, bahwa sejak kita dibebaskan dari kuasa dosa dan maut, hukum dosa dan hukum maut, kita berutang kepada roh, bukan lagi berutang kepada daging. Nah Bapak Ibu Saudara, mari coba kita pahami kebenaran ini, bahwa kita lahir ke dalam dunia melalui ibu kita, itu lahir secara daging, dan mengikuti kelahiran daging kita. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Itu ada dalam diri kita. Setiap orang punya. Apa itu? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Artinya masih banyak lagi sifat-sifat daging, kecenderungan-kecenderungan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mustahil manusia yang belum dilahirkan baru, yang belum memiliki status sebagai anak-anak Allah, bisa melawan keinginan-keinginan daging ini. Mustahil. Makanya Yesus berkata kepada Nikodemus yang sangat agamawi, sangat berusaha taat kepada hukum-hukum, engkau harus dilahirkan kembali. Paulus katakan lebih jauh dalam Galatia 5:21, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa dia hidup secara agamawi, bahwa dia tokoh agama, kontroversial, sangat dikenal taat beragama dari kecil. Dia anggota Sanhedrin, dia orang Farisi, dia adalah pemimpin agama Yahudi yang militan. Tapi kenyataannya dia hidup di dalam gaya hidup seperti ini. Dan kalau orang atau barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun tokoh agama, hidup dalam kehidupan daging, walaupun berusaha taat beragama, itu bukan jaminan bahwa ia mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah yang menang atas segala keinginan-keinginan daging kita? Fokuslah kepada status saudara. Banyak orang, saya juga melakukannya dahulu. Fokus saya adalah bagaimana saya bisa menjadi orang Kristen yang baik, yang taat, yang sungguh-sungguh. Bagaimana supaya saya hidup suci, bagaimana supaya saya hidup kudus. Jadi saya berusaha setiap hari, berusaha bagaimana supaya saya bisa hidup taat, hidup benar, dengan cara aktif, giat dalam aktivitas-aktivitas gerejawi. Semua saya kerjakan. Saya berpikir dengan aktivitas-aktivitas gerejawi, dengan sejumlah aktivitasnya dari Senin sampai Minggu, itu akan membuat saya selalu ada di dalam suasana rohani,
banyaknya jabatan-jabatan dan banyaknya pelayanan akan membuat saya menjadi lebih rohani. Dan saya melupakan keinginan daging saya atau perbuatan-perbuatan daging saya. Pada kenyataannya tidak. Jatuh dan jatuh lagi. Lemah dan lemah lagi. Seperti halnya Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 berkata, "Wah, aku manusia celaka. Siapa yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini?" Siapa? Dia terus hidup berjalan, melangkah, tidur, bangun, berdiri, apapun aktivitasnya terikat dengan tubuh maut, mayat terikat pada tubuhnya. Siapa yang bisa membebaskan aku? Lalu Rasul Paulus mengatakan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, hanya Yesus yang bisa membebaskan engkau dari kedagingan ini. Itu sebabnya tanpa kelahiran baru mustahil saudara bisa taat kepada Kristus. Saudara bisa dan saya bisa hidup dalam kebenaran dan ketaatan. Aktivitas rohani, aktivitas gerejawi, apapun bentuknya, tidak cukup, tidak memadai. Apa bedanya dengan agama-agama lain kalau seperti itu? Sembahyang berapa kali, doa berapa kali, puasa berapa kali. Golongan-golongan Rasul Paulus sebagai seorang Farisi 2 kali seminggu puasa, rajin dan taat, melakukan hukum-hukum, membayar persepuluhan, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah salah? Tidak salah. Tapi apakah perbuatan-perbuatan seperti itu adalah jaminan kebenarannya? Tidak. Karena Rasul Paulus sendiri berkata, seperti telah aku lakukan dahulu. Bapak Ibu Saudara, kalau memang itu cukup, tidak perlu Rasul Paulus berjumpa dengan Yesus. Tidak perlu Yesus mengubah Rasul Paulus. Dan tidak perlu dia memahami kebenaran-kebenaran yang kemudian diberi Tuhan kepadanya lewat tulisan-tulisannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena kita sudah dibebaskan oleh Roh Kristus dari kedaulatan dan kuasa keinginan daging lewat kelahiran baru, maka sekarang kita tidak lagi berada di bawah kendali keinginan daging kita. Itu kita harus paham. Saya bukan manusia yang dikuasai daging lagi. Saya orang yang dikuasai roh. Inti hidup kita adalah manusia rohani yang untuk sementara tinggal di dalam kemah daging kita. Ini yang harus kita pahami sebagai orang percaya. Terlalu banyak orang Kristen yang tidak memahami kebenaran ini sehingga salah prioritas. Yang paling penting adalah daging. Kerohanian hanya tempelan. Kerohanian hanya mencukupkan, menggenap-genapkan kebutuhan, apa yang disebut kebutuhan spiritual. Padahal itu keliru, sangat keliru. Kita adalah manusia spiritual. Rasul Paulus berkata, kita tinggal di dalam kemah yang sementara. Selama kita diam di dalam kemah ini, kita rindu, kita sebagai manusia ilahi atau manusia spiritual, manusia rohani yang telah lahir baru, rindu mengenakan pakaian baru kita, yaitu tubuh baru kita, dalam keadaan kita sebagai manusia daging. Dan ini adalah pergumulan. Kita sering mengeluh, manusia rohani sering mengeluh. Kapan saya bisa menang atas segala sesuatu? Sepertinya kita terjebak di dalam tubuh darah daging. Bapak Ibu, daging kita hanya kemah, tubuh
sementara daripada manusia roh kita yang telah lahir baru. Sekarang kita tidak lagi berada di bawah kendali, tidak lagi ditunggangi oleh keinginan daging kita atau oleh manusia daging kita, karena kita adalah manusia ilahi, manusia roh. Dan roh, kuasa roh kudus yang ada dalam diri kita, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian, membawa kita kepada kehidupan. Roma 8:13 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Pasti dibawa kepada kematian. Tidak mungkin tidak. Kalau saudara gagal memahami kebenaran ini, saudara menjadi orang Kristen yang tidak sangka. Seperti Amsal berkata, ada jalan disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Atau seperti seruan orang-orang di dalam Matius pasal 7, bukankah dengan namamu saya mengajar? Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Kita harus paham dulu posisi kita yang menjadi hakikat kita, status kita. Barulah kita bisa hidup di dalam kebenaran ini. Jika kamu hidup menurut daging, artinya belum mengalami kelahiran baru, kecenderungan kita adalah tidak taat kepada Allah. Itu akan membuat kita mati. Mati secara rohani, artinya tidak berlayak masuk dalam kerajaan sorga. Tapi perhatikan baik. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kita harus melihat status kita, dasar pijakan kita. Barulah kita bisa membangun kehidupan yang benar di atasnya. Tidak mungkin seorang sudah membangun fondasi rumah, tetapi kemudian membangun dinding tidak di atas dasar fondasi itu, tetapi dia membangun dinding di luar dari fondasi itu. Ya pasti hancurlah, pasti robohlah pada saatnya. Tidak langsung roboh, bisa sudah jadi atapnya, bisa sudah dihuni, tapi ketika hujan badai datang, robohlah. Nah, kekristenan seperti itu. Kita pikir kita masih aktif di gereja, kita pikir kita masih giat di gereja, kita pikir kita adalah orang Kristen yang baik, padahal sebenarnya kita membangun dasar kehidupan kita tidak di atas Kristus. Dan akhirnya roboh. Ketika badai datang, ketika persoalan datang, ketika aniaya datang, ketika godaan datang, ketika kegagalan demi kegagalan menimpa kita. Karena memang tidak pernah dilahirkan baru, dia tinggalkan Tuhan. Tapi ingat, oleh roh kamu mematikan. Hanya roh Tuhan, hanya pekerjaan roh Tuhan yang membuat kita mampu untuk hidup mematikan perbuatan-perbuatan daging. Saya sudah menjelaskan kata mematikan ini. Mematikan ini bukan perbuatan yang sudah selesai, tapi mematikan ini adalah sebuah proses yang terus-menerus berlangsung seumur hidup. Jadi kita mematikannya, tapi saya tidak akan mengulangnya. Roma 8 ayat 14 berkata, kalau kita sudah lahir baru, bukti kelahiran baru kita adalah ada roh Kristus dalam diri kita. Kita sebagai manusia roh, manusia ilahi, manusia spiritual, memiliki roh Allah di dalam diri kita. Dan Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah.
Kita tidak dipimpin lagi oleh daging kita yang membawa kepada maut. Sekarang kita telah dipimpin oleh kedaulatan roh yang menjadikan kita anak Allah. Hari demi hari, proses demi proses. Saya tidak katakan bahwa kita langsung sempurna dalam pengertian secara de facto. Tapi kita harus bangun hidup kita di atas dasar kebenaran, fondasi bahwa hakikat hidup kita adalah orang telah lahir baru, orang yang telah dibenarkan, orang yang telah dikuduskan, adalah anak-anak Allah, adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita tidak lagi berhutang kepada daging, di mana kita dikendalikan oleh daging, tapi kita berhutang kepada roh, artinya kita dikendalikan oleh roh. Kita harus paham ini sungguh-sungguh. Lalu perlahan-lahan bangunan kehidupan kita, bangunan rohani kita akan dibangun di atas fondasi itu. Bukan sulap, proses. Makanya Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Setiap hari. Jadi itu adalah sebuah proses. Kapan selesainya bangunan rohani kita? Waktu Tuhan datang menjemput kita. Banyak orang Kristen saat-saat ini sudah selesai rumahnya, Tuhan ambil, dibawa Tuhan di musim corona. Kenapa? Sudah selesai rumahnya. Bapak ibu saudara, rumah saudara belum selesai, masih proses. Mudah-mudahan ada di sini yang sudah pasang atap, amin. Mudah-mudahan yang ada di sini sudah pasang kusen, amin. Sudah dekat-dekat. Atau ada yang bilang, jangan dulu deh, biar saya bangun dinding saja dulu istirahat dulu. Bapak ibu saudara, saya menganggap orang seperti ini tidak paham kebenaran. Orang itu mau buat rumah supaya cepat selesai. Rasul Paulus berkata, aku ingin pergi bersama Bapa, satu sisi. Tapi aku juga mau tinggal, satu sisi. Yang mana aku pilih? Aku mau tetap tinggal supaya aku dapat melayani kalian. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan bagiku. Amin. Artinya mati itu selesai bangunannya. Saudara, ada yang sudah mau pulang? Belum. Kalau Tuhan belum kehendaki, berarti rumah saudara belum selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangunan rohani kita, bangunan kehidupan kita di dalam Kristus terus dibangun dengan cara mematikan keinginan-keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Bapak Ibu, percayalah, kalau engkau berdiri di atas kebenaran ini bahwa saya adalah ciptaan baru anak Allah, saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan dalam Kristus. Percaya, saudara dipimpin oleh Roh Allah, karena engkau adalah anak-anak Allah. Maka apa yang terjadi saudara? Hari demi hari. Ada lagu katakan, hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari demi hari. Semakin saudara berjalan bersama Tuhan, semakin baik. Amin. Semakin saudara berjalan bersama Tuhan, semakin bahagia. Semakin hari saudara berjalan bersama Tuhan, saudara menemukan diri saudara, ternyata semakin nikmat menjadi orang Kristen. Saudara menemukan diri saudara, saudara menemukan saudara-saudara
istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, sesama warga jemaat, ada perubahan. Hari lepas hari. Jangan paksakan dirimu. Itu akan terjadi secara alamiah. Sampai engkau sempurna. Serupa dengan Kristus. Amin. Ada haleluya saudara. Dalam perjuangan iman kita mengerjakan keselamatan atau mengisi keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib untuk kita. Pasti saudara dan saya dimampukan oleh Allah. Yeskiel 36 menulis. Ini dasar yang sangat kuat dari perjanjian lama tentang apa yang Tuhan kerjakan pada masa Yesus Kristus. Bahkan terjadi bagi pengikut-pengikut Yesus. Aku akan memberikan kepadanya hati yang baru. Aku akan memberikan kepadanya roh yang baru. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang taat. Amin. Saudara di dalam Tuhan, setelah saudara lahir baru di dalam pekerjaan Roh Kudus, saudara diberi hati yang taat. Amin. Jadi bukan seperti agama-agama lain. Berusaha taat dengan aktivitas-aktivitas. Bahkan berusaha membela Tuhan, membela agamanya, membela siapa saja yang dianggap suci. Supaya langsung masuk surga. Hei. Orang Kristen tidak seperti itu, amin. Amin. Orang Kristen itu benar, kudus karena dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah. Diberi hati baru, diberi roh yang baru, sehingga mempunyai kemampuan untuk taat. 1 Petrus 1 ayat 5 berkata, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Sudah tersedia bagi orang yang sudah lahir baru, bagi anak-anak Allah, bagi orang yang sudah diciptakan baru dalam Kristus. Keselamatan telah tersedia, tetapi baru akan dinyatakan pada akhir zaman. Kapan? Ketika Tuhan datang kembali. Amin. Ketika saudara dijemput oleh Tuhan. Amin. Ayat 6 berkata, bergembiralah. Sanang-sanang mako akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika, tidak lama, hanya seketika, tidak ada artinya dibanding kekekalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Seketika Ji menderita, seketika Ji mengalami pergumulan-pergumulan, duka cita karena pencobaan-pencobaan. Kita dicobai seperti Yesus dicobai oleh iblis. Haleluya saudara. Ayat 7 dari 1 Petrus berkata bahwa tujuan pencobaan itu adalah supaya engkau semakin mantap. Amin. Tahu saudara, ketika orang membangun rumah, tidak dibangun langsung malnya selesai, pasang batu selesai, sudah tempat ini. Tidak begitu saudara. Harus ada pahatnya, amin. Harus ada betel-betelnya, amin. Harus ada namanya plesteran. Habis itu digosok, diratakan, dihaluskan, dicat. Ada yang harus digergaji, ada yang harus dipotong-potong. 1 Petrus 1 ayat 7 katakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, supaya engkau menjadi bangunan yang layak, yang mulia, bukan sembarangan rumah, tapi rumah yang berkualitas, rumah yang sangat bernilai.
Maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Emas saja dimurnikan dengan api. Saudara lebih dari emas. Saudara sangat mulia. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita. Kita akan sambung minggu yang akan datang. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya tidak tahu seperti apa pergumulan-pergumulanmu menghadapi dosa. Tapi saya mengingatkan saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui kebenaran firman Tuhan ini. Engkau bukan sekedar orang yang beragama Kristen, yang berusaha hidup benar. Tapi engkau adalah anak Allah. Engkau telah diciptakan baru. Kenapa engkau diciptakan baru? Karena manusia dagingmu tidak mungkin taat. Engkau lahir dengan keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mustahil engkau taat kepada Tuhan. Walaupun engkau beragama Kristen. Itu sebabnya engkau harus dilahirkan baru di dalam Kristus Yesus. Sebagai manusia baru, ada roh baru dalam dirimu, hati baru dalam dirimu. Apa itu? Hati yang taat, roh yang taat. Haleluya. Engkau tidak bisa hidup dengan kekuatanmu sendiri di dalam Kristus. Engkau bisa menjalaninya hari demi hari, setiap hari. Mematikan kehendak dagingmu, menyangkali keinginan-keinginan dagingmu. Hanya di dalam tuntunan daripada roh Allah. Roh Allah tidak hanya sekedar hiasan ketika kita beribadah atau berdoa, atau hanya sekedar ucapan-ucapan klise di bibir kita. Tapi marilah kita memahami bahwa saya adalah manusia roh yang untuk sementara tinggal dalam tubuh darah daging. Fokus saya adalah manusia rohani, bukan manusia daging. Maka dengan demikian saudara bisa hidup dalam tuntunan kuasa Tuhan dan berkemenangan. Haleluya. Jangan takut. Bangunlah dirimu di atas fondasi kebenaran ini. Pelan tapi pasti. Rumah yang kau bangun akan selesai walaupun penuh dengan persoalan, tantangan, pencobaan. Engkau pasti menang. Engkau pasti bisa menyelesaikannya karena bukan engkau sendiri, tapi roh Tuhan yang ada di dalam dirimu. Itu yang membuat semua aktivitasmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bangunlah hidupmu di dalam Kristus Yesus. Mari tunduk kepala. Berdoa, berserah kepada Tuhan. Hamba berdoa buat setiap kekasih yang mendengar firman Tuhan hari ini, Engkau lawat dengan kuasa-Mu. Sehingga kami tidak terjebak dalam roh agamawi dengan spirit legalistik Tuhan. Tapi kami berjalan dalam tuntunan kuasa roh Tuhan.
secara alamiah manusia rohani kami akan hidup di dalam rancangan Tuhan. Karena kami dipimpin oleh Roh Allah kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan. Oleh kehidupan dalam daging kami akan mati, tetapi hidup dalam tuntunan Roh kami pasti hidup. Kami pasti menang atas segala keinginan-keinginan daging kami. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu hari ini. Terus berjalan dalam rancangan dan kehendak Allah. Hamba percaya bahwa Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan semua dalam proses-proses membangun manusia rohani sampai sempurna, tak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa pada akhirnya kami akan memperoleh puji-pujian. Pada akhirnya kami akan memperoleh kemuliaan. Pada akhirnya kami akan memperoleh kehormatan. Pada hari Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih Tuhan. Ini terjadi karena kami telah diciptakan baru dalam Kristus. Dan bahwa Roh Tuhan ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.